Oke, kita masuk ke soal nomor 81 ya sekarang. Salah satu dampak positif diterapkannya sistem tanam paksa di Jawa adalah sistem tanam paksa di sini, atau kita kenal dengan nama kultur stelsel. Sistem ini dijalankan sejak tahun 1830 sampai 70 ya, kan 70 kan 34. Nah, selama 40 tahun. Nah, waktu itu difokuskan di Pulau Jawa. Nah, sekarang gini, ada beberapa hal yang bisa membuat kenapa akhirnya sistem ini berjalan begitu masif di Pulau Jawa, dan bahkan bisa dibilang bahwa hampir 40 tahun tidak ada bentuk perlawanan yang signifikan dari masyarakat di Pulau Jawa, berbeda dengan yang sebelumnya, oke, atau masa sebelumnya. Nah, sekarang gini, ada poin di sini nanti, yaitu kas negara Belanda kosong. Kas negara Belanda kosong akibat sisa-sisa hutang VOC, kemudian biaya perang yang cukup besar. Ini perang yang dihadapi ada 3, yaitu perang saudara dengan Belgia yang mengharuskan Belanda kehilangan wilayahnya di Belgia, kemudian perang di Ponorogo di Jawa, dan kemudian perang Padri di Sumatera. Nah, biaya perang ini cukup mahal sehingga Belanda harus merelakan devisanya atau cadangan keuangan atau kas negaranya kosong akibat situasi ini. Nah, kemudian ada sisi lain kenapa akhirnya sistem ini ya dijalankan. Nah, pertama adalah abad 19 itu sendiri. Abad 19 adalah abad revolusi industri, di mana kebutuhan akan barang dagangan yang baru ya, setelah rempah-rempah masa kemasannya sudah selesai, barang-barang jenis komoditas baru sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa saat itu, karena memang sudah sedang terjadi revolusi industri, sehingga kebutuhan berbagai macam jenis mulai bermunculan. Nah, kebetulan wilayah Hindia Belanda ya, dengan kondisi tanah yang subur ya, kemudian dengan banyak sekali pegunungan, sehingga sangat cocok untuk dikembangkan industri dalam bidang pertanian, perkebunan, bahkan barang tambang sekalipun, untuk demi kebutuhan revolusi industri. Nah, kemudian juga ada situasi di mana di sini nanti ya, keuntungan yang sebelumnya didapatkan lewat sistem Pranger Stelsel. Nah, Pranger Stelsel itu tanaman kopi ya, dikhususkan ditanam di daerah Priangan waktu zaman VOC. Ternyata ini cukup efektif memberi keuntungan buat VOC. Nah, situasi yang lain juga menyebabkan kenapa sistem ini diberlakukan adalah pada abad 19, selain abad sebagai abad revolusi industri, juga abad eksplorasi ilmu pengetahuan. Sehingga di sini nanti banyak sekali penemuan-penemuan di bidang mekanisasi pertanian, dan kemudian bagaimana mengadaptasikan barang jenis-jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi lokalnya. Nah, kita tahu bahwa di Jawa adalah pulau paling subur yang ada di Nusantara, sehingga dengan jenis tanaman apapun diharapkan bisa tumbuh baik di Pulau Jawa, terutama tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang laku di pasaran Eropa. Contohnya ya, kina, contohnya teh, nah, kemudian kopi, dan kemudian tembakau. Nah, hal-hal inilah, tanaman-tanaman ini yang kemudian dibawa ke Hindia Belanda untuk dicocokkan sebelumnya. Cocok atau tidak, ketika itu cocok ditanam, karena di Jawa juga ada pegunungan yang iklimnya sesuai dengan iklim Eropa atau iklim dingin di daerah Amerika Latin ya, atau di daerah wilayah Asia lainnya, sehingga ketika Junghun ya, laporan Junghun mengatakan bahwa ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditanami di Indonesia ya, yang nggak jauh berbeda kualitasnya dengan tumbuhan asalnya itu, gitu ya. Nah, sehingga dari poin-poin inilah kenapa sistem ini akhirnya bisa dilaksanakan dan sukses. Nah, kita tahu bahwa pengusulnya adalah orang bernama Van den Bosch ya. Nah, dia mengusulkan tahun 1827, jauh sebelum tahun 1830 di parlemen Belanda. Awalnya orang nggak yakin, tapi ketika Belanda mulai tersudut mau tidak mau, sistem ditaruhkan oleh Van den Bosch secara teori, coba dipraktekkan di daerah koloni Belanda, yaitu Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, sisi positifnya adalah bagi orang Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa, mengenal jenis tanaman baru ini, dan tentunya mekanisasi
pertanian. Nah, dengan mulainya tanam paksa, modernisasi mulai dilakukan perlahan-lahan oleh pemerintah kolonial. Nah, sisi negatifnya tentu kalian tahu pasti apapun yang dipraktekkan oleh Belanda pasti merugikan masyarakat koloni, gitu ya. Oke, terutama ada kelaparan, ya, kemudian penindasan dan segala macamnya. Jadi jawabannya adalah di sini kalau kita mekanisasi pertanian dan jenis tanaman baru, berarti jawabannya yang B, ya.